Halo, ketemu lagi dengan nama saya Fabian Gada Pratama, dan saya di TBR Invest ini akan sharing mengenai industri 4.0 dalam poultry dan juga agriculture. Ya, sedikit pengenalan ya, jadi saya dengan Mas Fahmi membuat sebuah startup yang bernama Evomo.id, di mana sebenarnya kami ini membantu manufaktur untuk menuju industri 4.0. Namun setelah berjalannya waktu ternyata industri manufaktur itu punya turunannya. Ya, ada di healthcare, ada di poultry, ada di agriculture, ada di fishery. Ya. Jadi untuk saat ini kita akan membahas khusus ya terkait dengan poultry dan agriculture turunan dari manufaktur. Nah, sebenarnya apa sih itu industri 4.0 gitu ya, dan juga apa yang bisa membantu untuk mewujudkan industri 4.0. Kenapa sekarang banyak sekali yang menggenggam industri 4.0. Jadi sedikit pengantar ya. Ada hal yang perlu diketahui bahwa industri 4.0 ini akar dasarnya itu dari 3, yaitu device, network, dan juga application. Ya, dimana ketiga parameter ini itu sebenarnya bisa membuat sebuah metaforsa IoT ataupun Industrial Internet of Things. Nah, kita akan diskusi terkait dengan device ini. Terkait dengan device. Device ini sebenarnya menghubungkan ya apa yang ada di lingkungan kita, apa yang ada di environment kita ya, agar data-data tersebut dapat dikirimkan ke server ataupun dapat menampilkan sebuah insight ya, buat yang membutuhkan. Jadi device ini macam-macam ya, contohnya ya mungkin untuk singkatnya ya, ada sensor-sensor suhu, kelembapan ya, ini biasanya dalam poultry ini sangat-sangat dibutuhkan. Kemudian ada TPS dan juga pH. Teman-teman yang suka bertanam ataupun berhidroponik, ya ini penting sekali TPS dan pH. Kita akan diskusi sedikit. Ya. Jadi device ini menghubungkan antara ya, environment ya dengan sebuah server, gitu ya, dan di-capture dengan sensor-sensor. Dan menjadi pertanyaan bagaimana sih supaya data tersebut masuk ke server gitu ya, ataupun bisa kita lihat hasilnya. Nah, oleh sebab itu di sini ada yang namanya network. Telkom Indonesia sendiri itu punya salah satunya LoRa.id ya. Teman-teman bisa cek LoRa.id itu seperti apa dan keuntungannya seperti apa, bisa dicek ya. Coverage-nya seperti apa, bisa cek di LoRa.id. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah network WiFi. Jadi teman-teman cukup menggunakan internet ya. Mungkin teman-teman pasang IndiHome gitu ya. Itu juga sudah bisa ya untuk membuat sebuah industri 4.0 yang sederhana. Next, adanya application. Nah, data-data yang sudah masuk ke server ya, otomatis kita membutuhkan sebuah application ya, ataupun aplikasi untuk menampilkan sebuah informasi yang sangat penting. Ya, karena apa? Karena data-data environment tersebut yang menjadi pertanyaan, kita mau ngapain nih? Otomatis jawabannya adalah kita coba untuk memvisualisasikan dan mendapatkan sebuah insight. Gitu ya. Jadi goals dari industri 4.0 tahap pertama ya, saya bilang tahap pertama adalah untuk mendapatkan insight dalam menentukan strategi bisnis ke depannya. Jadi dengan data-data ini sebenarnya bisa untuk mendapatkan strategi bisnis gitu ya. Nah, strategi bisnis berapa kita akan diskusikan saat ini juga. Namun sebelum itu saya ada contoh gitu ya, use case gitu ya di poultry gitu ya. Nah, tadi kita diskusi terkait dengan device ya, dan juga network dan juga application. Nah, ini contoh sederhananya kita bagi menjadi sederhana lagi itu 2, software dan hardware. Kenapa? Industri 4.0 itu related dengan 2 ini gitu.
Nah, mungkin ini sedikit kita diskusikan nanti ya. Nah, ini network nih di sini. Tuh ya. Nah, oke. Ini oke ya. Nah, hardware sendiri teman-teman kalau mau coba itu bisa pakai yang namanya ESP32. Itu salah satu chip yang rentang harga 50 sampai 70.000 ya. Teman-teman juga bisa di marketplace manapun dan bisa langsung mengkoneksikan dengan sebuah sensor ya. Ataupun teman-teman punya budget tinggi dan mau main di jangka panjang, teman-teman bisa pakai ARM ataupun PLC base gitu ya. Dan juga untuk sensornya sendiri kita akan diskusikan sensor yang sederhana ya. Di sini ada sensor suhu dan kelembapan. Dan tahukah teman-teman bahwa sebenarnya ya, kita itu sangat sensitif sama suhu dan kelembapan. Ya. Contoh mungkin teman-teman ke Jakarta gitu ya, dan teman-teman merasakan panas. Tanpa adanya sebuah AC gitu ya, teman-teman akan merasa panas banget. Dan teman-teman akan merasa nggak mood ya kalau bekerja kalau kondisinya panas. Ya. Kalau misalnya ada AC, kita bisa menurunkan suhunya gitu ya, mengatur sesuai kebutuhan dari tubuh kita. Gitu ya. Jadi dengan kondisi yang nyaman kita lebih produktif. Ya. Nah, sama halnya dengan tanaman ataupun juga dengan hewan gitu ya. Ketika dalam kondisi yang nyaman, ya, mereka dapat lebih produktif dalam artian dari segi mereka berkembang itu lebih baik. Dengan catatan kita memonitoring sesuai dengan parameter umur masing-masing jenis ya. Contoh di sini adalah poultry. Poultry sendiri pada umur 0 sampai umur 30 ya. Kita diskusi terkait dengan ayam. Jadi umur 0 sampai umur 30 itu ternyata punya rentang suhu yang berbeda-beda ya. Dalam artian gini, umur 0 ayam itu kan baru lahir. Otomatis butuh suhu yang panas. Itu di sekitaran 35 derajat. Nah, nanti kalau sudah dewasa umur 30 hari gitu ya, nah, dia hanya membutuhkan suhu 25 derajat. Yang menjadi problem adalah banyak sekali petani dan peternak yang di mana mereka itu tidak memonitoring environment mereka, sehingga bisa muncul penyakit. Ya. Penyakit ini dipicu oleh yang namanya indeks heat stress. Ya, kalau ayam sudah stres, pasti kan kena penyakit gitu ya, males makan gitu ya, akhirnya mati dan membuat kerugian di peternak tersebut. Ya. Kalau sama halnya dengan petani ya, kalau misalnya suhu tanamannya itu tidak sesuai gitu ya, nanti ada yang namanya titik layu batang. Gitu ya. Nah, titik layu batang gitu ya, ataupun titik layu daun gitu ya, itu sangat mempengaruhi dengan produksi dari tanaman tersebut. Gitu ya. Nah, kita kembali ke contoh suhu dan kelembapan di poultry ya. Jadi dengan ada device ESP32 yang kita koneksikan dengan suhu, kemudian datanya dengan sebuah network gitu ya, kita kirim gitu ya. Contoh di sini kita menggunakan internet ya, dengan menggunakan internet network gitu. Dan kemudian datanya kita coba visualisasikan ya. Nah, data-data yang divisualisasikan ini akan memberikan sebuah insight dan juga action kepada peternak gitu ya ataupun petani gitu. Dan mereka bisa melakukan yang namanya continuous improvement dengan data-data. Nah, di sini kita lihat contoh ya, ini kasus di poultry gitu ya. Kecepatan angin kita bisa ukur parameternya, suhunya berapa, RH-nya berapa, IHS indeks stressnya berapa gitu. Dan bagaimana sih dengan adanya sensor-sensor ini, otomatis kita ingin mengatur environment ya. Kita ingin mengatur environment kandang tersebut supaya ayamnya merasa nyaman. Nah, dengan kita melihat dashboard ini ya, visualisasi ini kita akan merasa lebih mudah. Nah, kita lebih mudah, dimudahkan gitu ya dengan adanya aplikasi ini. Dan teman-teman bisa mengkontrol gitu ya, kipasnya itu harus berapa persen kecepatannya gitu ya, bisa dilihat di sini gitu ya. Dan daripada teman-teman ke kandang gitu ya, ke kandang dan harus ngecekin satu-satu fan-nya, ya ini bisa dikontrol bahkan di luar kandang gitu dengan adanya teknologi IoT yang membantu peternak ataupun petani menuju industri 4.0.
Otomatis ketika IHS-nya terjaga gitu ya, jadi parameter environment-nya terjaga, otomatis ayamnya akan merasa senang. Ketika ayamnya merasa senang, otomatis ayamnya mau makan, otomatis ayamnya mau makan gitu ya. Mungkin kalau teman-teman tahu ada yang namanya FCR gitu ya, feed cumulative ratio-nya baik gitu ya, dan otomatis peternaknya akan untung. Langkah sederhananya itu sebenarnya simpel sekali ya. Teman-teman cukup ya memonitoring ini ya, suhu dan kelembapan gitu ya. Maka impact-nya sangat-sangat besar gitu ya. Jadi sekali lagi banyak sekali parameter-parameter yang bisa dikembangkan dalam industri 4.0 baik di poultry maupun di agriculture ya. Mungkin di sini untuk agriculture kita bisa menambahkan NPK ya, natrium fosfat kalium gitu ya, natrium fosfat kalium gitu, dan juga parameter-parameter lainnya yang dibutuhkan gitu. Misal butuh curah hujan, kita juga bisa gitu untuk memonitoring curah hujan gitu ya. Curah hujan ini dimonitoring, nanti insight-nya seperti apa, nanti kita coba gali lebih dalam dengan data-data ini. Sekian ya terkait dengan industri 4.0 di poultry dan juga agriculture. Semoga menambah insight teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa coba dari hal yang sederhana itu menggunakan hardware gitu ya, hardware ESP32. Untuk network-nya itu teman-teman bisa pakai LoRa gitu ya, ataupun teman-teman bisa pakai WiFi di sini ya, WiFi biasa gitu. Dan juga software-nya teman-teman juga bisa pakai platform gitu ya. Nah, platform. Nah, untuk Telkom Indonesia sendiri, untuk platform itu teman-teman bisa pakai Antares.id. Jadi data-datanya itu dari sini ya, dari sini itu ya lewat network, kemudian nanti lanjut ke platform. Dan teman-teman bisa mengembangkan sampai ke level advance sesuai dengan bisnis proses customer teman-teman ataupun bisnis proses perusahaan kita yang ingin kita coba digitalisasikan menuju industri 4.0 dengan membangun sebuah software. Ya, sekian. Teman-teman bisa menghubungi kami gitu ya di evomo.id. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam industri 4.0. Thank you.